9 prinsip penting rumah Jepang modern, rapi, bersih, minimalis. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat, buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, yuk lanjut deh. Hai, hari ini aku pengen ngajak kamu ngobrol agak lama. Bukan ngobrol yang buru-buru, tapi ngobrol yang pelan, jujur, dan mungkin sedikit nyenggol perasaan. Pernah nggak sih kamu pulang ke rumah, buka pintu, lalu bukan rasa lega yang datang, tapi rasa capek, padahal kamu belum ngapa-ngapain. Baru juga sampai, tapi kepala langsung penuh. Mata lihat barang di mana-mana. Meja nggak kelihatan mejanya. Kursi fungsinya berubah jadi gantungan baju. Di situ, aku sadar satu hal. Rumah yang harusnya jadi tempat istirahat, malah jadi sumber stres harian. Aku dulu mikir, ini salah aku. Aku kurang rajin, kurang disiplin, kurang niat beberes. Tapi makin kesini, makin aku belajar, ternyata masalahnya sering bukan di orangnya, tapi di sistem rumahnya. Dan disinilah aku mulai tertarik sama rumah Jepang modern. Bukan karena kelihatannya estetik di internet, tapi karena satu hal sederhana. Rumah mereka kelihatan tenang. Hari ini aku mau ajak kamu masuk lebih dalam ke 9 prinsip penting rumah Jepang modern. Bukan sekadar desain, tapi cara berpikir, cara hidup, dan cara mereka menghargai diri sendiri. Kita mulai dari prinsip pertama. Punya barang hanya yang benar-benar dipakai. Di Jepang, ada filosofi terkenal dari Marie Kondo yang bilang, simpan barang yang benar-benar memicu rasa bahagia. Kedengarannya klise, tapi secara psikologi itu masuk akal. Penelitian dari Princeton University Neuroscience Institute menjelaskan bahwa visual clutter atau kekacauan visual bisa menurunkan kemampuan fokus otak. Contohnya sederhana, satu meja dengan 5 barang akan terasa jauh lebih ringan dibanding meja dengan 15 barang. Walaupun fungsinya sama. Bukan karena kita malas, tapi karena otak kita bekerja lebih keras, memproses terlalu banyak rangsangan. Makanya rumah Jepang modern itu minimal barang. Bukan karena pelit, tapi karena sadar kapasitas mental manusia itu terbatas. Prinsip kedua, setiap barang punya rumahnya sendiri. Ini terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Psikolog lingkungan bernama Sally Augustine menjelaskan bahwa lingkungan yang terprediksi membuat otak merasa aman. Contoh realnya gini, kalau kunci selalu ditaruh di tempat yang sama, kamu nggak perlu mikir. Tapi kalau kunci sering pindah-pindah, setiap hari otak kamu dipaksa waspada. Rumah Jepang menghindari keputusan kecil yang melelahkan. Mereka bikin sistem supaya hidup nggak dihabiskan buat mikir hal remeh. Prinsip ketiga, mereka menghargai ruang kosong. Dalam budaya Jepang, ada konsep bernama MA, yaitu ruang jeda. Ruang yang sengaja dibiarkan kosong supaya ada napas. Arsitek terkenal Tadao Ando sering bilang, bahwa ruang kosong itu sama pentingnya dengan ruang terisi. Karena disitulah ketenangan lahir. Contoh nyatanya, ruangan tanpa terlalu banyak furnitur bikin kita lebih bebas bergerak. Bukan cuma badan, tapi pikiran. Ruangan penuh itu kayak jadwal hidup yang penuh tanpa jeda. Kelihatannya produktif, tapi lama-lama melelahkan. Prinsip keempat, desain sederhana tapi konsisten. Rumah Jepang jarang gonta-ganti gaya. Warna netral, material alami, pola yang tenang. Menurut teori cognitive load, otak manusia lebih nyaman dengan pola yang konsisten. Makanya ruangan yang terlalu ramai secara visual bikin kita cepat lelah. Contoh gampangnya, bandingin aplikasi yang tampilannya rapi dengan aplikasi yang penuh warna dan iklan. Mana yang bikin betah lebih lama? Prinsip kelima, cahaya alami jadi prioritas. Arsitek dan peneliti lingkungan menyebut cahaya matahari sebagai mood regulator alami. Paparan cahaya alami membantu mengatur hormon serotonin
yang berpengaruh pada suasana hati. Rumah Jepang membuka ruang untuk cahaya masuk, bukan cuma biar terang, tapi biar penghuninya lebih sehat secara mental. Makanya, rumah terasa hidup, bukan suram walaupun sederhana. Prinsip keenam, dekat dengan alam. Ada teori dari psikolog Edward O. Wilson yang disebut biofilia hipotesis. Manusia secara alami butuh koneksi dengan alam. Itu sebabnya tanaman kecil di sudut rumah bisa bikin perasaan lebih tenang. Bukan sugesti, tapi respon biologis. Rumah Jepang modern selalu menyelipkan elemen alam. Kayu, batu, tanaman, atau sekadar pemandangan luar. Karena manusia bukan diciptakan untuk hidup di dalam kotak beton tanpa sentuhan alam. Prinsip ketujuh, mudah dibersihkan lebih penting daripada terlihat mewah. Ini prinsip yang sangat realistis. Desain Jepang selalu mikir, apakah ini merepotkan atau membantu? Desainer interior Jepang percaya bahwa rumah harus mendukung rutinitas harian, bukan melawannya. Karena rumah yang susah dirawat akan cepat ditinggalkan secara emosional. Contohnya, permukaan yang terlalu banyak ornamen akan cepat berdebu. Lama-lama kita capek sendiri. Prinsip ke-8. Kebiasaan kecil tapi konsisten. Orang Jepang jarang nunggu rumah berantakan, total baru beberes. Mereka lakukan sedikit, tapi rutin. Ini sejalan dengan teori habit loop dari Charles Duhigg. Kebiasaan kecil yang konsisten lebih efektif daripada usaha besar yang jarang dilakukan. Beberes 5 menit setiap hari jauh lebih ringan dibanding beberes besar sebulan sekali. Dan prinsip ke-9, rumah adalah refleksi kondisi mental. Psikolog klinis sering menyebut lingkungan fisik sebagai cermin kondisi batin. Rumah yang kacau sering muncul bersamaan dengan pikiran yang kewalahan. Bukan berarti orang berantakan itu gagal. Justru seringkali mereka sedang kelelahan. Rumah Jepang modern tidak menghakimi penghuninya. Rumahnya membantu mereka pulih. Dan di titik ini aku sampai pada satu kesimpulan penting. Rumah Jepang modern bukan tentang estetika, tapi tentang belas kasih pada diri sendiri. Mengurangi barang berarti mengurangi keputusan. Mengurangi keputusan berarti mengurangi lelah. Jadi kalau hari ini rumah kamu masih berantakan, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu bukan malas, mungkin kamu cuma butuh sistem yang lebih ramah. Mulai pelan-pelan. Satu laci, satu sudut, satu kebiasaan kecil. Karena rumah yang rapi bukan tujuan akhir. Rumah yang rapi adalah alat supaya hidup terasa lebih ringan. Kalau kamu merasa obrolan ini relevan dan kena di hati, berarti kamu sedang dalam proses berdamai dengan hidupmu sendiri. Dan itu sudah langkah besar. Terima kasih sudah nemenin aku ngobrol sampai sini. Sampai ketemu di cerita berikutnya.